teman-teman, video kali ini saya akan membahas tentang jaringan pada hewan. Simak baik-baik ya. Sebelum menjelaskan tentang definisi jaringan hewan, saya akan menjelaskan tentang definisi jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Teman-teman bisa lihat gambar terdapat sel darah, yang mana ketika sel darah itu berkumpul dengan sel-sel darah lainnya yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, maka akan membentuk sebuah jaringan, yakni jaringan darah. Oleh sebab itu, dapat diambil kesimpulan bahwa jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai bentuk serta fungsi yang sama, sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Jaringan hewan dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam: jaringan epitel, kemudian jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Untuk jaringan yang pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi dua lingkungan berbeda dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Fungsi dari jaringan epitel adalah sebagai proteksi, sekresi, absorpsi, transportasi, dan juga sebagai penerima rangsangan. Jaringan epitel memiliki ciri khusus. Ciri khusus yang pertama adalah sel-selnya tersusun rapat, sehingga jaringan epitel tidak ada rongga di dalamnya. Kemudian jaringan epitel juga tidak mengandung pembuluh darah, melainkan mengandung saraf, sehingga jaringan epitel harus menerima makanan melalui difusi zat dari jaringan ikat yang mendasarinya melalui membran basement. Sifat yang terakhir adalah jaringan epitel memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Hal ini ditandai dengan adanya membran basal di bagian lapisan epitel. Membran ini tersusun atas serabut kolagen. Jaringan epitel merupakan struktur labil yang sel-selnya harus diperbaharui dengan aktivitas mitosis. Jaringan epitel berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3, yakni epidermis yang berbatasan dengan lingkungan luar, endotelium membatasi organ dalam, dan mesotelium membatasi rongga. Sedangkan jaringan epitel berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4. Yang pertama, epitel pipih, squamous epithelium. 2. Epitel kubus, cuboid epithelium. 3. Epitel silindris, columnar epithelium. Dan yang terakhir ada epitel transisional. Untuk bentuk yang pertama yaitu jaringan epitel pipih. Jaringan epitel pipih dibagi menjadi 2 macam, yakni epitel pipih selapis dan juga epitel pipih berlapis. Epitel pipih selapis atau simple squamous epithelium memiliki sifat yakni sangat tipis, permeabel, dan transport zat dilakukan dengan difusi dan osmosis. Contoh dari epitel pipih selapis ini adalah epitel alveolus dan epitel capillaire. Kemudian untuk yang kedua ada epitel pipih berlapis atau stratified squamous epithelium yang berfungsi sebagai perlindungan dari luar tubuh dan mudah melakukan regenerasi. Contoh dari epitel pipih berlapis adalah epitel mulut, epitel kulit, dan juga jaringan epitel vagina. Untuk bentuk yang kedua yakni jaringan epitel kubus berbentuk kubus, dibagi juga menjadi 2, yakni epitel kubus selapis atau simple cuboidal epithelium dan epitel kubus berlapis atau stratified cuboidal epithelium. Untuk epitel kubus selapis berperan utama dalam absorpsi dan sekresi. Contoh dari epitel kubus selapis adalah epitel saluran kelenjar ludah dan epitel tubulus ginjal. Dan untuk epitel kubus berlapis merupakan epitel penyusun kelenjar, berperan utama dalam absorpsi dan sekresi, dan melindungi dari gesekan. Contoh dari epitel kubus berlapis yakni epitel ovarium, epitel testil, dan epitel saluran kelenjar keringat dan kulit. Untuk bentuk epitel yang ketiga adalah jaringan epitel silindris.
Jaringan epitel silindris dibagi menjadi 3, yakni epitel silindris selapis atau simple columnar epithelium. Yang kedua, epitel silindris berlapis atau stratified columnar epithelium. Dan yang ketiga, epitel silindris berlapis semu bersila atau pseudostratified epithelium. Untuk epitel silindris selapis berperan utama dalam absorpsi dan sekresi dan diselingi oleh suatu sel goblet yang menghasilkan lendir. Pada gambar, teman-teman bisa melihat terdapat lingkaran yang mana lingkaran itu merupakan sel goblet pada lambung. Sel goblet disebut sel parietal dan menghasilkan HCl untuk mencerna makanan. Nah, contoh dari epitel silindris selapis adalah epitel lambung, usus halus, dan bagian pencernaan lainnya. Kemudian, epitel silindris berlapis. Jaringan ini jarang ditemukan, berperan utama dalam sekresi dan pelindung, dan melindungi dari gesekan. Nah, contohnya itu epitel laring, epitel paring, trakea, dan kelenjar ludah. Kemudian jaringan epitel berlapis semu bersilia memiliki sel epitel silindris yang tersusun seperti dua lapis, namun terjadi karena hanya perbedaan tinggi sel, sehingga bagian vertikal yang terlihat adalah hanya sel yang tinggi. Contoh dari epitel silindris berlapis semu bersilia adalah epitel saluran pernapasan atas. Untuk jaringan epitel yang terakhir adalah epitel transisional, yang dimana bentuknya dapat berubah-ubah dengan cara mengembang dan mengempis dan bersifat impermeable. Contohnya itu epitel pada kantung kemih, uretra, dan tubulus ginjal. Oke, selanjutnya kita bahas tentang jaringan ikat. Jaringan ikat atau konektif atau penyongkong adalah jaringan yang berfungsi mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu dan berasal dari perkembangan mesenkim dan mesoderm. Klasifikasi jaringan ikat antara lain, jaringan ikat longgar adalah jaringan yang seratnya lebih longgar, komposisi bahan dasar metriknya lebih banyak, dan sel penyusunnya lebih sedikit. Fungsi jaringan ikat longgar: A. Memberi bentuk organ dalam, B. Menyelubungi serat otot, C. Merekatkan jaringan di bawah kulit, dan yang terakhir yaitu membentuk membran mesenterium pada rongga perut dan mengatur posisi organ dalam. Selanjutnya, jaringan ikat padat, jaringan yang seratnya lebih banyak dan rapat daripada bahan dasar dan sel penyusunnya. Nah, contohnya itu jaringan pada dermis kulit dan pembungkus tulang atau tidak teratur, tendon, dan ligamen atau teratur. Jaringan lemak atau adiposa adalah jaringan yang terspesialisasi untuk menyimpan sel lemak. Ciri-ciri sel lemak adalah oval, transparan, tipis, dan elastis. Fungsi jaringan lemak: A. Melindungi organ-organ dari benturan, B. Persediaan cadangan makanan, dan C. Alat pengatur suhu. Jaringan lemak terdapat pada organ dalam dan bagian bawah kulit. Secara khusus pada laki-laki, jaringan lemak terletak di dada dan perempuan terletak di perut. Yang keempat, jaringan tulang rawan atau kartilago, yang merupakan hasil spesialisasi jaringan ikat berserat dan matriks yang elastis. Sel-sel penyusun jaringan kartilago berasal dari kondroblas yang menghasilkan kondrosit. Kondrosit mensekresikan matriks yang disebut kondrin. Sel kondrosit terletak dalam ruang yang disebut lakuna. Jaringan tulang sejati. Nah, di sini ada struktur jaringan tulang sejati atau disebut sistem Havers. A. Saluran Havers atau saluran pusat berisi pembuluh darah dan saraf. B. Lakuna, ruang tempat osteosit terletak. C. Kanaliculi, struktur penghubung osteosit yang satu dengan osteosit lain. D. Lamella
atau lapisan konsentris matriks yang keras dan kuat. Dan yang terakhir ada matriks yang tersusun atas serabut kolagen dan mineral kalsium dan fosfor. Jaringan darah. Jaringan darah merupakan jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair atau plasma darah. Fungsi jaringan darah: A. Membawa sari-sari makanan, oksigen, hormon, dan sisa metabolisme. B. Mencegah infeksi dan memerangi kuman. Selanjutnya, penyusun jaringan darah: A. Plasma darah, B. Eritrosit atau sel darah merah, C. Leukosit, dan yang terakhir D. Trombosit. Jaringan limpa merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel limfosit dan makrofag dan serat-serat retikuler. Jaringan limpa terdapat pada organ-organ limpa seperti timus, tonsil, dan limpa. Ini berfungsi mengangkut cairan jaringan protein, lemak, garam, mineral, dan zat lain dari jaringan ke sistem pembuluh darah. Jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif tubuh. Jaringan otot terdiri dari serat-serat otot yang disebut myofibril. Otot dapat bekerja secara aktif dengan cara kontraksi, yang artinya itu memendek, dan relaksasi, yaitu memanjang, dengan bantuan protein aktin, yaitu filamen halus, protein myosin atau filamen kasar, ATP, dan CA2. Selanjutnya, cara kerja otot. Pertama, myosin aktif menggerakkan aktin dengan bantuan CA2+ dan ATP. 2. Saat kontraksi, myosin menarik aktin sehingga pita I memendek, zona H hilang. 3. Saat relaksasi, myosin melepas aktin sehingga pita I kembali memanjang, zona H kembali muncul. Klasifikasi jaringan otot. Otot polos berbentuk gelondong dengan inti di tengah, bekerja secara tidak sadar atau involunter atau dipersarafi saraf autonom dan tidak mudah lelah. Nah, contoh dari otot polos yaitu jaringan pada usus, lambung, pembuluh darah, kantong kemih, rahim, dan organ dalam, dan rongga tubuh lain. Selanjutnya, otot lurik yang berbentuk silinder panjang dengan inti di tepi, tidak bercabang, bekerja secara sadar atau volunter, atau dipersarafi saraf pusat, dan cepat lelah. Daerah terang atau isotrop atau pita I, dan daerah gelap atau anisotrop atau pita A pada otot lurik dapat terlihat dengan jelas karena bentuknya teratur. Nah, contohnya itu otot yang menempel pada tulang atau daging. Otot jantung yang berbentuk silinder panjang dengan inti di tengah, bercabang, bekerja secara tidak sadar atau involunter, atau dipersarafi sistem saraf autonom dan tidak mudah lelah. Otot jantung membentuk cabang yang disebut syncytium dan sekat yang disebut diskus intercalator. Contohnya itu otot pada jantung. Selanjutnya kita bahas tentang jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang terhubung ke sistem saraf pusat. Macam-macam jaringan saraf. Yang pertama, saraf sensorik. Saraf sensorik adalah saraf yang mengirimkan rangsang dari daerah reseptor atau indera penerima rangsang menuju sistem saraf pusat. Kedua, saraf interneuron. Saraf interneuron adalah saraf penghubung antar saraf konektor dan saraf sensorik dengan saraf motorik adjustor. Ketiga, saraf motorik. Saraf motorik adalah saraf yang mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju efektor atau otot penanggap rangsang. Berdasarkan bentuknya, sel saraf dibagi menjadi 3.
Yang pertama adalah saraf multipolar. Contohnya bisa dilihat di gambar. Saraf multipolar memiliki satu akson dan dua dendrit tetapi lebih. Contohnya ada di saraf motorik pada otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, saraf bipolar, yang dimana saraf bipolar memiliki dua juluran yang terdiri dari dendrit dan akson, misalnya reseptor telinga, mata, dan hidung. Dan yang terakhir ada saraf unipolar. Saraf unipolar merupakan neuron unipolar yang hanya memiliki satu jaluran dari badan sel karena akson dan dendritnya mengalami fusi. Contoh dari saraf unipolar adalah neuron pada embrio dan fotoreseptor mata. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur organ pada hewan. Pernah kepikiran nggak? Tubuh hewan itu dibentuk dari bagian apa aja? Yuk kita bahas. Bagian pertama adalah sel. Sel adalah unit terkecil makhluk hidup. Contohnya seperti sel otot, sel saraf, dan sel darah. Yang kedua adalah jaringan atau kumpulan sel sejenis. Jaringan adalah kumpulan dari banyak sel yang sejenis, yang bentuk, asal, dan tugasnya sama, lalu berkumpul dan saling menempel menjadi satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Yang ketiga, organ. Organ adalah gabungan beberapa jaringan. Nah, ada beberapa jaringan yang beda tugas gabung jadi organ, seperti jantung. Isinya jaringan otot buat pompa, saraf buat ngatur detak, epitel buat lapisan. Yang keempat, sistem organ. Sistem organ adalah sekumpulan organ yang berbeda-beda bentuk dan tugasnya, tetapi saling berhubungan dan bekerja sama secara teratur untuk melakukan satu fungsi kehidupan tertentu. Ada beberapa organ itu saling bantu tugasnya, itu disebut sistem organ. Contohnya seperti sistem pencernaan, seperti mulut, lambung, usus kerja bareng buat mencerna makanan. I just had to let you know you're